warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Hilda Safira Zahra. Umur saya 7 tahun. Saya dari kelompok B1. Saya bersekolah di TK Dewi Masito 16. Saya dan mama saya akan bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke langit ketujuh untuk menerima perintah dari Allah, yaitu sholat 5 waktu pada tanggal 27 Rajab. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat tertinggi di langit ke-7 yang ditempuh dalam waktu 1 malam. Di dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian bermacam-macam. Saat perjalanan bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad langsung ditemani oleh malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril, Mbak Hilda? Menyampaikan wahyu. Ya, dengan mengendarai buraq. Buraq itu apa, Ma? Buraq yaitu hewan seperti kuda, berbadan besar, putih, dan bersayap. Kecepatan buraq yaitu seperti kilat, klap, gitu ya. Sinarnya sangat tajam. Naik ke langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Yang bersamaku ini Muhammad, dia akan bertemu dengan Rabbku." Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa seraya membukakan pintu menuju ke langit berikutnya. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Dilanjutkan dengan menuju langit ketiga, yakni bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi paling tampan yang pernah diciptakan Allah. Menuju ke langit keempat, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Menuju langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Menuju langit yang keenam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu Nabi Musa alaihi salam. Di perjalanan terakhirnya, Nabi yakni di langit ketujuh bertemu bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengajak Nabi pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha itu apa, Ma? Sidratul Muntaha itu tempat tertinggi, sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah dan berdialog langsung dengan Allah untuk menerima perintah wajib sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Subhanallah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW turun lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Allah memerintahku untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Musa menjawab, masih ingatkah engkau dengan umatmu yang terdahulu Nabi Muhammad? Mintalah engkau keringanan kepada Rob, yakni sholat 5 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah untuk meminta sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah sebanyak 3 kali Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, akhirnya Allah mengabulkan permintaan Rasul, yaitu dengan sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib dan isya di malam hari. Alhamdulillah, akhirnya perintah sholat sebanyak 5 kali 5 waktu dalam sehari, yakni yang pahalanya sama dengan 50 waktu dalam sehari. Hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan wajib sholat sebanyak 5 waktu. Apabila ada salah serta tutur kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.